Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Adi Chandra 007, channel belajar bersama. Baik, hari ini teman-teman, eh, sebelum saya menjelaskan, ada trik khusus buat teman-teman konten kreator ya, yang mungkin terkendala pengambilan gambar, karena memang seorang konten kreator itu tidak lepas dari menggunakan handphone. Nah, handphone itu yang digunakan yang pasti adalah kamera, teman-teman. Nah, dalam penggunaan kamera, di situ ada teknik-teknik khusus. Nanti kita akan bagikan bagaimana cara menyikapi cara menggunakan kamera untuk teman-teman konten kreator supaya pencahayaannya bagus ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai YouTuber pemula ya, menggunakan kamera itu masih asal menggunakan. Jadi tinggal dibuka kameranya, tinggal ditaruh tripod, kemudian diambil gambar ya. Kalau kontennya berada di luar, misalkan konten perjalanan atau konten eh, di luar ruangan ya, mungkin memancing atau apa, itu nggak masalah karena dia mengandalkan sinar matahari. Tetapi bagaimana konten kreator yang membuat konten di dalam rumah? Nah, nanti akan saya bagikan caranya bagaimana konten kreator yang menggunakan kamera di dalam rumah supaya mendapatkan pencahayaan yang bagus. Terkadang walaupun sudah didukung dengan lampu ruangan, itu masih gambarnya masih terlalu gelap. Nah, akhirnya penonton juga malas nonton video kita karena penampakan dari video kita itu remang-remang ya teman-teman ya. Makanya di sini saya akan membagikan gimana tipsnya, caranya. Kamera apapun, HP merek apapun, jika diatur dengan benar, nanti gambarnya juga akan terang atau bersih ya. Tetapi ketika teman-teman menggunakan asal pakai, tentu hasilnya juga akan remang-remang. Nah, ini memang pengetahuan dasar teman-teman. Jadi sebelum kita ngomong sana sini tentang bagaimana menjadi seorang konten kreator yang baik, maka yang dasar-dasar seperti ini harus kita berikan. Sebelum itu, teman-teman, ini mungkin ada sesuatu yang ingin saya luruskan, yaitu yang saya maksudkan di sini bukan adalah YouTube nggak ada penontonnya ya. Jadi mohon kepada teman-teman juga bisa memahami. Terkadang kita itu ngonten ya, sama-sama berjuang. Ada yang mencari jam tayang, ada yang mencari subscriber, ada yang sudah melangkah mencari dolar atau mencari AdSense. Nah, di sini ketika memang musimnya YouTube itu tidak ada penonton atau YouTube itu memang dikatakan sepi, mungkin kurang peminat, kurang penonton karena beralih ke aplikasi yang lain, nonton di aplikasi yang lain, itu memang suatu kewajaran. Karena penonton itu bisa berubah-ubah minatnya. Hari ini nonton YouTube, besok nonton Facebook, besok nonton IG, besok nonton TikTok dan sebagainya. Tetapi memang bukan itu masalahnya. Jadi sesama konten kreator, hendaknya kita itu saling menghargai teman-teman ya. Kita konten, kita membuat konten seperti ini, tentu bisa menggunakan paket data, bisa menggunakan WiFi ya, dan semuanya juga tidak gratis. Paket data juga beli, WiFi juga membayar ya. Tetapi yang terpenting adalah kita saling tenggang rasa dari kita dan teman-teman konten kreator di YouTube yang lainnya itu menggunakan tenggang rasa. Jadi jangan hanya maunya ditonton full durasi, tetapi ketika membalas kunjungan ke temannya itu nontonnya cuma 2 menitan, 3 menitan, sehingga retensi penonton teman kita yang kita tonton tadi hancur teman-teman. Buat apa kalau view-nya 100, bahkan 500, bahkan 1000 mungkin, tapi retensi penontonnya cuma 2 menitan, kan kasihan. Akhirnya video tersebut tidak mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Nah, kalau tidak mendapatkan rekomendasi dari YouTube, otomatis video itu dikatakan video yang tidak bagus menurut YouTube, walaupun isi kontennya bagus. Nah, ini banyak sekali yang salah paham teman-teman. Kemarin saya menghadiri live streamingnya Bunda.pw, mengatakan kepada saya bahwa nggak usah dipikir Mas Adi kalau nggak ada penontonnya. Bukan itu,
ya saya paham namanya kita konten kreator, nggak ada penontonnya ya kita beralih ke aplikasi lain. Saya pun juga sudah melirik beberapa aplikasi lain ya yang ada di medsos. Tetapi bukan itu yang saya maksudkan. Nggak ada penontonnya itu sesuatu yang wajar. Tetapi kita sebagai teman-teman YouTuber di sini kan kita sudah berjuang sudah lebih dari 1 tahun ya untuk mengumpulkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Di situ pasti ada ikatan emosional, ikatan batin. Nah di situ ayolah kita belajar menghargai, kita belajar tenggang rasa. Kalau kita nonton video teman kita, usahakan kita berniat, bertekad untuk nontonnya full durasi. Kalau cuma sekedar nonton 1 menitan, 2 menitan lalu komen ya, like, terus apalagi terus di situ dituliskan misalkan 7.10 salam, apalagi yang cuma nyimak bang, hadir bang gitu, nanti ada 9.15 durasinya, maksudnya padahal dia cuma nontonnya 2 menitan. Kenapa itu saya katakan? Karena kemarin saya cek di retensi penonton itu hanya 2 menitan, 3 menitan. Nah itu terbukti bahwa teman-teman yang hadir di video-video kita itu semuanya retensi penontonnya ya hanya sekisaran 2 menitan, 3 menitan gitu. Dan itu teman-teman bisa cek ilmu itu, apakah benar teman-teman itu yang nonton videonya teman-teman itu full durasi. Jadi jangan hanya percaya kadang nulis judulnya ya, kadang diketik judulnya lalu dikasih angka menit durasinya itu. Nah itu kan apa ya, sangat kurang fair. Nah seperti itu. Jadi yang saya permasalahkan di sini adalah bukan sepi penontonnya, tetapi cara kita menonton. Ayolah kita tata niat kita tata etika kita. Ini kan bagian dari etika kerja. Nah, ini bagian dari etika bergaul ya. Kalau saya menanamkan pada diri saya menghadiri teman-teman, nonton teman-teman full durasi. Ketika nanti saya pun juga berharap, namanya manusia, kita mendatangi full durasi, kita juga berharap ditonton dengan full durasi juga. Tetapi teman-teman yang datang pada kita, nah itu tadi, ya itu sekedar penjelasan bahwa bukan yang saya maksudkan bukan nggak ada penontonnya, penonton mesti ada saya, tetapi retensi penontonnya. Sehingga kita, para konten kreator, akhirnya kesulitan mendapatkan rekomendasi dari dia YouTube. Ayolah, mulai sekarang kita belajar nontonnya full durasi dengan cara yang baik ya, full durasi. Dan komentarnya juga bukan judul lagi yang diketikkan, tetapi memang konten isinya video itu apa. Nah itu yang kita sampaikan di kolom komentar atau mungkin pertanyaan. Kadang saya membaca kolom komentar itu senyum-senyum sendiri. Kenapa? Karena ternyata saya tahu, oh ini cuman nonton depannya aja, oh ini ada yang nonton sampai akhir, sehingga dia menangkap isi konten itu apa. Nah itu yang paling penting teman-teman. Dan teman-teman benar kata Abah Cadol Boy, jangan kita mendatangi, jangan kita mendukung orang-orang yang tidak mendukung kita, sedangkan kita selalu mendukung mereka. Nah itu benar. Jadi saya pun juga akan pilih-pilih. Kalau memang saya lihat orang ini nggak nonton saya full durasi dan cuman kulitnya doang, ya nggak usah, sudah gitu ya. Mudah-mudahan ini juga menular ke teman-teman. Ayo kita benahi cara kita menonton video teman-teman kita. Oke, langsung saja kita simak cara untuk menggunakan kamera dengan baik agar gambar yang kita hasilkan terlihat jelas ya, tidak remang-remang walaupun di dalam ruangan, walaupun sudah menggunakan lampu atau tidak menggunakan lampu. Yuk kita tonton tutorialnya sama-sama. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke settingan kamera ya. Jadi kamera itu kita buka ya seperti ini. Ini kan saya di dalam ruangan ya, walaupun ini ada cahaya dari jendela, tetapi tetap gelap teman-teman ya, karena di dalam ruangan tanpa lampu, apalagi yang tanpa lampu sama sekali, tambah lebih gelap. Nah, ini ada ISO teman-teman ya. Jadi semakin ISO itu angkanya tinggi sampai 3200, masing-masing HP mungkin berbeda teman-teman. Ini kalau saya rendahkan sampai angka 100, dia akan gelap seperti ini. Nah, saya selalu menggunakan ISO itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalkan ISO-nya saya buat kalau terlalu terang 1600 atau 3200, maka akan sinar itu akan benar-benar terang sekali.
ya, sampai 3.200. Ini cocok digunakan ketika teman-teman ngonten pada sore hari, malam hari di rumah. Artinya ruangan gelap ya. Kemudian ada shutter speed ya. Ketika shutter speednya semakin kecil ya, seperti ini. Nah, ini 1/30 teman-teman. Ini akan terang sekali. Jadi kita atur, kita mainkan ya. Biasanya saya ambil di angka 1/30 ya. Ada 1/10, 1/20, 30, 60 dan seterusnya. Jadi begitu cara mengaturnya teman-teman ya. Yang diatur ada 2, ISO. ISO-nya kita tambah, shutter speed-nya kita letakkan di angka 1/30. Nah, seperti itu. Nah, itulah tadi teman-teman cara menggunakan kamera, pengetahuan dasar menggunakan kamera, sehingga kita sebagai konten kreator, walaupun di dalam ruangan, walaupun ruangan tertutup, ruangan ada lampunya, nggak ada lampunya, kita masih bisa menggunakan kamera dengan baik, dengan cara seperti tadi. Terima kasih teman-teman atas komen ya, kemudian juga nonton full durasinya. Saya harapkan kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar ide, sehingga nanti akan terus berkembang channel-channel kita ya, video-video kita, saling tonton, silaturahmi semakin kuat, dan kebersamaan kita semakin membaik. Jika ada sesuatu yang kurang baik di video ini, saya mohon maaf, tetapi jika ada sesuatu yang positif, teman-teman bisa mengambil sisi positif tersebut. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.